Assalamualaikum Ceriwiters. Beli mentimun di Kota Batu daripada melamun. Yuk nonton video aku. Oke, assalamualaikum ya guys. Well, hari ini aku belum buka di mana-mana ya. Paling kayak baru cerita ke ya 1-2 orang. Aku mau cerita tentang gimana awalnya aku bisa kenal sama suami aku ya. Bagi kalian yang penasaran, ayo jangan lupa di subscribe dulu, like dan juga komen video ini, baru kita dengerin ceritanya. Nah, ini dia ceritanya. Kalian pasti udah penasaran banget kan, gimana sih kok Rafika bisa ketemu sama orang Sunda gitu ya. Tahun 2010 dimana aku ini masih merasa masih kecil, masih polos gitu, dan masih ayu, cantik. Iya, dulu tuh aku tuh masih bener-bener mulus, putih, belum terkontaminasi oleh udara. Aku bersama saudaraku dan juga ya teman-teman. Jadi mereka ini lebih di bawah aku ya guys. Jadi aku ini seperti macam kakak lah ya. Aku ini seperti momong mereka. Pada waktu itu kami ke sebuah masjid. Aku akan sebut. Jadi masjid itu namanya adalah Masjid An-Nur Pamulang Permai. Kalau ada yang orang Pamulang tahu ya pasti ya, dimana masjid tersebut juga menjadi saksi sejarah pernikahan aku dengan suami. Intinya tuh ke masjid gitulah ya, sama si saudaraku dan perentelan-perentelan temanku ini. Sampai di sana, jadi di masjid itu tuh kan ada kayak anak-anak ngaji juga ya, ngaji Quran kayak gitu. Terus ada juga yang ngajarin kan. Jiwa kepo aku kayak menggelora. Aku itu kalau di kampung ya dulunya itu sering ngaji ya guys, maksudnya tuh ngaji Quran sama temen-temen gitu, ada gurunya. Penasaran kok aku kayak pengen caper ya gitu, aku pengen kayak kenal gitulah gitu ya. Pura-pura tanya ke suami aku bacaan ayat atau surat gitu ya. Pokoknya aku tuh pura-pura nanya, padahal aku itu udah tahu hukum bacaannya tuh apa atau apa. Pokoknya aku tuh pura-pura nanya lah ya ke dia gitu. Sampai pada akhirnya aku tuh menyuruh si temen aku itu yang masih kecil. Jadi aku tuh dulu kecil tapi ya masih ada yang kecil gitu ya, untuk memintakan nomor ke si suami aku ini. Nah setelah itu ya udahlah dimintakan kan. Waktu aku SMS aja, posisi suami aku itu kalau nggak salah dia lagi di kampungnya. Ya udah deh, pada akhirnya ya jadian lah ya. Kita pacaran, bahkan kita itu ketemuannya si suami aku ini nggak nyamperin ke kontrakan aku guys, kan dirahasiakan gitu. Nanti kalau ketemu sama bapak aku gimana? Bapak aku ini kejam, sungguh kejamnya. Jadi bapak aku ini tuh kejam gitu loh guys. Nanti kalau marah gimana? Sedangkan aku ya masih kecil gitu loh, udah mengenal laki-laki. Ya nggak kecil amat sih. Jadi aku tuh dulu ngontraknya di Alam Segar ya. Jadi aku kalau ketemuan sama pacar aku nih ya, itu di lorong guys, di lorong adalah gitu. Tahu kan kalian lorong Gria Jakarta itu di situ. Hingga pada akhirnya kan waktu itu aku masih SMA kelas 2 kan, tapi suami aku ini udah kuliah. Aku tuh sering banget ngerepotin suami aku. Pokoknya apapun tugas itu suami aku yang buat. Kayak waktu itu ada tugas bikin lampion, suami aku yang aku suruh buat gitu. Pokoknya ya karena kan dia udah dewasa daripada aku ya, pasti pengetahuannya itu banyak. Pokoknya tuh aku apa-apa minta tolong sama dia. Akhirnya ketahuan sama bapakku. Jadi waktu itu aku minta ditemenin si suami aku ini ke warnet, ceritanya ngerjain tugas ya guys. Jangan mikir macam-macam, jangan mikir macam-macam. Terus tiba-tiba pas udah kita pergi dari warnet, ketemu bapak aku di jalanan guys, di jalanan Gria. Terus pada akhirnya ya udahlah, ditanya bapak aku, kamu orang mana, gini-gini bla 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 kayak gitu. Nah terus pada akhirnya suami aku lambat laun lah ya, jadi dia tuh berani untuk datang ke kontrakan kayak gitu main. Terus aku juga sering masak gitu ya, jadi udah nggak ketemuan di lorong Gria lagi gitu, udah berani ke kontrakan lah ya gitulah ya. Tapi aku tuh waktu itu kurang srek karena yang punya kontrakan itu ya agak rewel gitulah. Nanti aku bilangin sama bapak kamu loh kalau kamu ketemu laki-laki dan gini nih, ono ini ono kucrut.
Pertama kali jalan kalau nggak salah ya, itu tuh waktu itu aku diajakin dia itu di jalanan Pamulang Permai untuk ngambil apa ya, STNK entah apa, SIM atau apalah, aku nggak tahu. Waktu dia itu buat itulah ya gitu, pengen masuk ke kampus dia guys, tapi sayangnya aku ini gagal masuk ke kampus dia. Jangan salah, dari 2010 hingga aku itu menikah 2022 ya. Nah, kalian bayangin aja itu berapa lama ya, sampai kata orang, wah itu kalau kredit nyicil mobil, nyicil ono, nyicil ini itu udah lunas katanya. Iya, aku tuh udah menikah, aku tuh udah pacaran tuh lama guys, dari 2010 ke 2022. Wah, banyak asam garam gitu ya, udah naik ke daratan semuanya. Yang ada bosennya ada, bucinnya ada, marahnya ada. 2021 lah aku dilamar sama suami aku di bulan September. Seharusnya bapak aku ini menyuruh untuk aku ini menikah kan September tuh 2021, November nih aku harus udah menikah gitu, pas banget kan di bulan ulang tahunku. Tapi kataku, aku tuh belum siap, kasihan suami aku, dia harus cari uang dulu untuk menikah. Diputuskanlah yang itu tuh bulan Maret kita akan menikah. Intinya aku hari baiknya aku nanya ke kakek aku. Jadi aku pacaran itu tanggal 8 bulan 8 2010. Lamar aku lupa tanggalnya, tapi itu September 2021, dan aku menikah itu di tanggal 16 Maret 2022. Clear ya guys, itulah ceritaku kenapa aku bisa ketemu dengan Pak Suami. Dan bagi kalian yang bertanya berapa lama aku pacaran, sudah aku sebutkan, dan berapa lama aku menikah juga sudah aku sebutkan. Jadi jangan ada yang tanya-tanya lagi. Terima kasih banyak, udah gak penasaran? Terima kasih banyak. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena ini udah aku bocorin nih, awas kalau nggak subscribe, Bercanda, dadah.